Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Tetap semangat walaupun kondisi masih dalam kondisi pandemi, tapi semoga saja dengan kita sudah vaksin semuanya kita bisa sehat ya. Tapi tetap jaga kesehatan dan tetap pakai protokol kesehatan. Oke semuanya. Baik, hari ini kita akan berbicara mengenai mengoperasikan aplikasi pengolah kata ya. Nah, pembahasan tentang aplikasi pengolah kata ini akan dibagi menjadi 5 part ya. Yang pertama, mengenal tampilan Microsoft Word dan membuat format dokumen. Nah, nanti part kedua kita baru akan membahas mengenai mengatur format teks dalam paragraf. Yang ketiga, nanti membuat tabel dalam dokumen Microsoft Word. Yang keempat, menggunakan warna dan objek serta mencetak file dokumen. Kemudian yang kelima, membuat file merge. Ini yang pasti banyak yang suka ya kalau file merge ya. Memudahkan kalau kita buat surat kayak gitu. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenal tampilan Microsoft Word ya. Oke, kita buka dulu ya Microsoft Word-nya. Pertama, kita pilih icon start atau icon Windows. Di sini kita klik. Kemudian kita pilih Word, kita klik ya. Setelah kita masuk, kita pilih blank dokumen. Oke. Nah, di sini kita ditampilkan beberapa hal ya dari tampilan Microsoft Word. Yang pertama nih, itu yang pertama kita akan bahas ini adalah file ya. File ini adalah tombol yang berisi, kita lihat ada new, ada open ya. Kemudian ada save, ada info, ada save, save as, kemudian ada print, share, export, close, ya, dan lain-lain ya. Dan more di sini kita klik ya. Kemudian kita kembali lagi. Oke. Jam pertama telah selesai. Saatnya memasuki jam kedua. Kita lanjut. Kemudian yang kedua adalah quick access di sini ya, di sini. Jadi di sini namanya quick access toolbar. Nah, quick access toolbar ini adalah tombol yang dapat ditambahkan dan dikurangkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau kita mau nambahin kan di sini ada tombol save, kemudian ada undo, kemudian ada repeat gitu kan ya, atau redo-nya yaitu, kemudian ada di sini print preview. Kalau kita mau nambahin lagi kita tinggal klik di sini. Kemudian kita tambahkan saja quick print atau gitu kan ya. Kemudian kita new gitu. Ya, silakan saja ya. Suka-suka lah gitu ya. Kalau saya sih ya cukup yang penting save, kemudian print preview lah yang penting ya. Kemudian yang ketiga ada title bar. Di sini ya, ada title bar. Ini merupakan judul dokumen yang dibuat. Biasanya saat pertama kali dibuka akan berjudul dokumen. Ya seperti ini ya. Nah, kalau ini kan belum disimpan, jadi masih dokumen 1 ya. Kalau disimpan nanti berubah. Kita menyimpan dengan nama apa, kemudian ini akan berubah dengan nama yang kita simpan tadi ya. Kemudian ada lagi tab ribbon ya, tab ribbon. Tab ribbon tuh ini, guys. Ini tab ribbon, guys, ya. Kalian lihat sini. Set, ini tab ribbon, ya. Nah, ini adalah deretan menu utama yang digunakan untuk mengakses beberapa fungsi yang terdiri atas beberapa grup. Setiap grup memiliki fungsi masing-masing. Nah, kan ada fungsinya tuh. Kalau ini grup untuk di insert, design, layout, reference, my links, review, sama view. Help juga ada. Ya, tinggalkan saja. Kemudian ada selanjutnya group ya. Di sini group. Group ini adalah perintah yang memiliki kesamaan fungsi. Dikumpulkan di sini, perintah-perintah tersebut digambarkan dengan icon ya. Nah, kayak contoh ini clipboard. Iconnya ini ada format painter, paste,
cut, copy. Kemudian ada font di sini. Ada font ini ada pengaturan tulisan ya, ada bold, italic, kemudian underline ya. Kemudian kalau mau dikasih apa tuh start through ya, kayak mau dikasih slash gitu ya. Kemudian ada atur apa namanya, font ya, huruf jenisnya seperti apa, besar kecilnya. Ini juga sama untuk ngatur besar kecilnya gitu kan ya. Ini untuk change case ya, merubah apa namanya, ada huruf kapital sama yang biasa gitu, huruf kecil gitu ya, dan seterusnya lah. Kalau ini kan untuk menghilangkan ya, clear all formatting, menghilangkan format yang sudah kita buat seperti itu ya. Jadi untuk kita tulisan mau kita buat seperti apa, kalau pengen di clear jadi semula lagi ya tinggal clear all formatting saja gitu. Ini untuk apa namanya, warna huruf. Di sini untuk apa namanya, highlighting itu maksudnya kayak dikasih tanda gitu, kayak kalau kita pakai stabilo gitu ya. Kalau kita pakai stabilo di buku, kalau di buku kan pakai stabilo ya untuk menjelaskan, untuk melihat mana yang apa namanya penting. Kemudian di sini juga ada ya untuk efek dan tipografi. Ya silakan pilih saja lah sesuka kalian ya. Tuh ya untuk shadownya segala macam ya kalau kalian suka. Ada lagi paragraf di sini ya, dan seterusnya lah untuk style. Kemudian untuk editing di sini ada find, replace, select gitu kan ya. Itu untuk crew. Kemudian ada scroll ya, digunakan untuk menggulung lembar kerja ke atas dan ke bawah. Ini scroll nih ya. Ini bisa kita klik ya, kemudian kita tarik bawah ataupun tarik ke atas, atau di mouse itu kan ada kayak stop, kayak bulat-bulat gitu ya, scroll lah namanya gitu ya. Ya tinggal kita tarik aja gitu, putar-putar ya, itu akan berubah. Atau kalau di apa namanya trackpad ya, nanti kalian apa namanya, klik aja di trackpad kalian 2 jari, kemudian kalian tarik. Nah ini akan berpindah ya kalau emang nanti trackpadnya support ya. Setelah kita ke scroll, kemudian ada view mode ya. Di sini ada view mode, ini untuk mengatur mode tampilan yang terdiri atas print layout, full screen reading, web layout, outline, dan draft ya. Nah, di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Nah, ini adalah view mode. Ini untuk yang untuk apa ya? Mode baca ya, read mode. Kemudian di sini ada juga apa namanya, print layout. Kemudian kalau ini web layout gitu ya, seperti ini. Kalau saya sih seringnya pakai yang print layout sajalah, yang gampang, yang enak kelihatannya juga ya. Kalau emang mau baca doang ya tadi read layout aja gitu. Kemudian ini untuk besar kecil ya, untuk zoom sama zoom out, zoom in, zoom out ya di sini. Oke gitu ya. Kayaknya cukup deh ya. Ini udah zoom ya, sudah. Itu adalah tampilan Microsoft Word ya. Ya. Kalau ada tambahan lagi nanti tambah ya. Kalau ini kan keterangan page ya. Ini berapa kata contohnya, kita ketikkan nama saya. Nah, itu 2 kata. Di sini ada 2 kata ya. Ini no proving errors, kalau salah ya. Kemudian oke, kita lanjut saja lah kepada mengenal operasi dasar dari Microsoft Word ya. Nah, mengenal dasar di sini, yang pertama membuat dokumen baru ya. Kita keluar dulu lah ya, biar gampang kita keluar. Membuat dokumen baru. Di sini untuk membuat dokumen baru itu pertama-tama ya tadi itu, yang pertama itu kita klik start atau icon Windows, kemudian kita klik Word ya. Kemudian kita pilih blank dokumen kayak gitu. Oke. Nah, ini udah masuk ke dokumen baru guys gitu. Dan ini belum disimpan ya. Jadi kalau kita keluar ya hilang kayak gitu. Tapi tenang, biasanya sih
kalau kita nggak sengaja klik yang ini nih ya, gitu. Pasti ada pertanyaan mau simpan atau tidak, gitu. Nanti kalian hati-hati aja lah. Kemudian yang kedua, kita belajar menyimpan dan menutup dokumen. Nah, untuk menyimpan ini, ya kita ngetik apa dulu gitu kan? Kalau kita contoh ngetiknya belajar aplikasi pengolah kata. Oke. Dan kita simpan, kita klik file, kemudian kita pilih save ya. Bisa juga dengan save as. Silahkan saja ya pilih save atau save as. Kalau save as itu kita bisa, kalau yang pertama sih save aja palingan ya. Gitu. Kita save ya. Kemudian kita pilih browse. Belajar aplikasi pengolah kata project 1 atau aplikasi pengolah kata ya. Part 1. Kemudian kita cari tempat penyimpanan kita. Kalau ini kan Google Drive ya. Jadi cloud. Kalau kita pilih di saja yang di sini, kita pilih data tutorial. Kemudian kita pilih new folder kalau kita mau buat folder baru ya. Aplikasi pengolah kata. Oke. Nah, di sini part 1 kita klik save ya. Oke. Nah, dan title jadi judulnya akan berubah di sini ya. Jadi title barnya akan berubah. Kalau tadi kan dokumen 1, nah sekarang sudah berubah menjadi aplikasi pengolah kata part 1 ya, atau part 1 ya. Nah, ini udah disimpan. Nah, kemudian yang kedua, kita akan belajar menutup. Nah, kalau untuk menutup gampang. Tinggal klik yang paling pojok sebelah kanan atas ya. Close. Itu secara otomatis akan menutup gitu ya. Kalau belum kita simpan nanti akan ada pertanyaan mau disimpan atau tidak. Atau kalau kita rubah nih gitu ya. Kalau kita rubah contoh part 1 gitu kan ya. Nah, ini akan ada seperti ini. Jadi ya sedikit aman lah gitu ya kalau kalian ada perubahan, kemudian kalau klik close atau exit gitu ya, tapi kemudian kalian itu lupa menyimpan, nah akan ada pertanyaan seperti ini. Kalau mau disimpan perubahannya tinggal save, kalau nggak mau disimpan don't save, kalau nggak jadi keluar ya cancel dong, kayak gitu ya. Oke. Oke, kita keluar dulu. Oke ya, kita belajar keluar ya. Udah kita save aja lah, klik save. Nah, kan udah keluar nih. Bagaimana kalau kita mau membuka file yang baru? Bukan file yang baru ya, file yang tadi kita simpan. Kita masuk ke Word lagi, ya. Kemudian kita pilih Open di sini. Jangan pilih blank new ya. Kalau di new kan di sini mau buka buat apa namanya dokumen baru. Nah, kita pilih Open saja langsung ya. Kemudian kita pilih Browse gitu ya. Dimana kita menyimpannya di D tadi kan ya, data tutorial, aplikasi pengolah kata dan aplikasi pengolah part 1 gitu ya. Klik open. Nah, surprise. File kita yang tadi disimpan sekarang sudah terbuka seperti itu ya. Pak, kalau kita membuka, kalau sudah tampil seperti ini, kemudian kita mau buka gimana ya? Oke, kita keluarin dulu ya. Kita keluarin dulu yang ini. Nah, ini kan udah tampil nih. Ya, tinggal kita open saja di sini. Tuh, sama dengan cara yang tadi. Nah, tuh. Ya. Oke, paham ya? Semoga paham. Kemudian yang ketiga. Nah, berikut ini kita akan berbicara mengenai membuat dokumen ya, mempelajari format dokumen, yang mengubah satuan dari inci ke sentimeter, mengatur ukuran kertas dan margin serta mengatur orientasi kertas ya. Tapi kalau ini kayaknya enaknya di
part selanjutnya ya kayaknya. Ini sudah 15 menit, kayaknya kepanjangan. Oke lah, nanti lagi kita ketemu lagi di part 2. Oke. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.